Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Hampir satu minggu nih saya nggak bikin video di channel ini karena kemarin banyak banget kegiatan di kantor di channelnya Mas Wahid. Ada beberapa syuting yang cukup menguras waktu dan lain-lain ya. Nah, kali ini saya akan memberikan update harga di akhir tahun. Ini udah mau Desember ya. Jadi ini tanggal 29, 30 dan bentar lagi nih udah masuk tahun akhir tahun ya. Tanggal hari Minggu, Senin, Selasa, hari Selasa udah Desember. Nah, saya juga penasaran karena ada beberapa yang tanya harga tentang harga Max Pro M1 yang saat ini di pasaran. Saya buka OLX dan ini saya berencana mau beli lagi nih. Karena ya buat apa ya, buat main game sih sebenarnya, tapi emang gamenya masih bisa dipakai di Max Pro M1 gitu ya. Dan kemarin kalau kalian sadar ya, di YouTube-nya Gadgetin Bang David itu bahas tentang game PUBG yang mulai bisa dimainkan di HP-HP yang speknya nggak terlalu mumpuni gitu. Jadi setelah saya cek itu kemarin saya nyoba install di Xperia XZ1 ini yang saya pakai buat merekam, ternyata bisa sampai settingan yang lumayan ini ya, smooth ekstrim, nyampe bahkan sampai grafik tertingginya itu masih lancar-lancar aja di Xperia XZ1. Sebelumnya waktu belum ada updatean yang baru ini, saya main PUBG di Xperia XZ1 tuh sama sekali nggak nyaman. Nah, dengan adanya update yang kalau kalian cek di Play Store itu PUBG nggak sampai 1 giga ya, hanya 600 MB. Jadi nanti ketika kalian download itu kalian hanya akan dikasih dua pilihan di situ, mau download full resource-nya yang ukurannya mungkin kalian sudah tahu hampir 2 GB lebih, atau download file yang kalian butuhkan saja. Nah, itu sangat berguna kalau HP-nya tidak memiliki storage yang cukup banyak gitu ya. Ini di mana ya? Saya cari videonya dulu. Belum ketemu. Nah, ini. Kalau kalian nonton yang video ini, mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi Bang David ini mencoba game PUBG-nya di beberapa HP, dan karena ukuran gamenya itu udah nggak terlalu besar, jadi dia bisa diinstal di HP yang storage-nya mungkin 32 GB. Dengan alasan ini saya mencoba game PUBG-nya di Xperia XZ1 dan ternyata cukup membantu, meskipun ya kalaupun saya mendownload semua resource itu nggak masalah karena internal storage di Xperia XZ1 yang saya miliki ini sekitar 64 GB, jadi tidak ada masalah dengan itu. Tapi ketika saya mencoba download hanya resource yang saya butuhkan, itu ukurannya cukup kecil dan sangat enteng untuk dimainkan. Mungkin itu solusi ya buat teman-teman di Xperia di Max Pro M1 yang varian 32, untuk coba downloadnya itu resource-nya aja. Misalnya sekarang udah sampai 2 GB atau 4 GB, hapus aja dulu, download lagi, terus kalian download resource yang dibutuhkan. Misalnya map-mapnya tuh banyak kan, mapnya nggak usah di-download semua. Atau kalau kalian cek nanti di menunya itu ada pilihan mau download aset yang kalian butuhkan aja. Nah, sekarang kita kembali ke topik awal. Untuk harga Asus ZenBook Max Pro M1 yang 464 nih harga bekasnya di kota Semarang itu di kisaran angka 1.500.000-an. Itu untuk varian 464. Nah, tapi kalau kalian mau nambah dikit nih, saya kemarin nemu yang jual 664 itu di harga 1.650, yang di harga 1,7 itu lakunya rata-rata lama. Jadi postingannya bertahan lama di OLX, dan itu ya nggak tahu, mungkin hanya orang-orang yang paham aja yang mau beli. Untuk varian 332 ini udah 1.300.000-an, ini untuk harga bekas ya. Kalau harga barunya itu malah cukup naik, ini nggak tahu kenapa, dan itu sudah saya bahas dari lama ya. Max Pro M1 itu
HP yang aneh sih menurut saya. Biasanya HP semakin lama tuh harganya semakin turun, tapi ini malah mungkin permintaan banyak tapi barangnya mulai sedikit, itu sih faktornya. Jadi kita lihat lagi di sini. Nah, ini untuk yang baru nih. Resmi Asus ZenBook Pro M1 2.399.000. Wah, ini naik, ini gila-gilaan sih. Harganya jaraknya jauh banget dengan yang 332, hanya 1.600.000, 1.700 kurang 1.000. Ini udah mulai naik ini. Karena saya beli waktu itu yang 332 baru itu harganya 1.510.000. Waktu masih stoknya banyak banget. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Ini bahkan ada yang jual 900. Oh, ini Max. Ya, ini Max Pro M1 900.000. Mungkin batangan ya. Kita cari lagi untuk memastikan harga pastinya gitu ya, range harga pastinya. Max Pro M1 1650, 1.650.000 untuk yang 332. Kenapa saya berencana untuk beli HP ini lagi? Yang pertama sih mungkin HP Xperia XZ1 nya ini nantinya akan saya kasih ke bapak saya di rumah ya, karena HP-nya bapak saya itu udah mulai nggak enak dipakai karena ya pakai Oppo A37 yang 216 itu ya, RAM-nya 2GB, internalnya 16GB, itu kan udah nggak enak banget dipakai di tahun ini. Nah, ini nanti Xperia XZ1 nya saya kasih, nanti saya cari lagi yang terjangkau aja lah ya. Untuk HP-HP baru mungkin saya belum, karena begini sih pikiran saya untuk beli HP baru itu eman-eman gitu ya. Kalau itu sayang banget duitnya, mending HP bekas yang penting fungsinya masih sama, masih bisa menikmati berbagai konten multimedia, bisa untuk urus pekerjaan, dan juga multitaskingnya lancar. Ya untuk saat ini di angka 1.500.000-an ya pilihannya Max Pro M1 untuk kondisinya yang masih baik ya. Sebenarnya HP lain tuh masih ada kayak Redmi Note 5, tapi untuk kondisinya karena udah cukup lama ya Redmi Note 5 itu banyaknya kondisinya kurang baik. Biasanya udah ganti layar, udah ganti beberapa partnya yang kurang ini ya. Jadi kalau beli tuh khawatir. Nah, kalau Max Pro M1 relatif baru, barangnya juga masih harga barunya tuh masih ada. Jadi saya nggak begitu khawatir. Ini ada yang 464 1.300.000, ini pasti ada masalah. Jadi kalau kalian mau beli HP bekas yang tiba-tiba ada harga yang paling rendah di antara harga-harga lainnya, itu perlu perlu diinspeksi lebih lanjut. Kalian, kalau saya sarannya sih pilih yang harga rata-rata saja, itu jauh lebih aman. Biasanya si penjual berani menjamin barang saya mulusnya mungkin ya sekitar 90% ke atas ya. Kalau kelengkapan biasanya masih ada, dus masih ada, IMEI-nya tembus antara ya di boji, di sistem HP-nya, dan juga di dus-nya. Nah, itu penting karena zaman sekarang kan kalau beli HP yang IMEI-nya nggak benar nanti malah nggak dapat sinyal dan yang lainnya. Ya itu keputusannya perlu dipertimbangkan, itu sangat penting. Dan kita cari lagi ini ROG, wah nggak bisa beli saya kalau harga segitu. Ya ini dia Max Pro M1 664 1.800.000. Oke. Ini sebenarnya kalau yang paling nyaman ya 664 ya. Untuk main game itu masih enak karena RAM-nya lumayan lega dan internalnya juga lega. Nggak tahu nih saya akan beli yang apa nanti. Yang 332 aja paling ya. Cuma buat ini doang sih. Nggak buat yang berat-berat banget. Oke, itu untuk harga ya, informasi harga di Kota Semarang sekitar 1.500.000-an. Untuk yang 464, untuk yang 332 sekitar 1.300.000-an. Itu harga bekas. Jadi teman-teman silahkan kalau mau beli HP Max Pro M1 ya kisaran harganya segitu. Jadi jangan sampai tertipu dengan harga murah, banget tahu-tahu HP-nya cuma batangan, casingnya udah kegores dan lain, layarnya udah nggak ori lagi, itu kan hati-hati aja. Oke, untuk update terbarunya ini sampai sekarang dari Asusnya belum ada update terbaru ya. Ini saya bahkan buka websitenya Asus India. Biasanya kan Asus India itu paling cepat kalau ada update ini itu ya, baru nanti masuk ke Asus Global dan baru masuk ke Asus Indonesia kayak firmware dan update-update lainnya. Nah, untuk ini saya baru lihat, mungkin saya nggak lihat tanggalnya ya, untuk versi JP Android 10 buat 432 itu ternyata baru diupload
bulan ini ya, bulan November tanggal 6 2020, jadi cukup baru. Tapi ini untuk versi CP ya. Ini saya harus mengingatkan kembali, kalau kalian HP-nya pengguna HP Asus ZenBook Max Pro M1 di Indonesia, jangan download yang ini, SKU-nya beda. Jadi jangan sampai salah download ya, resikonya udah banyak yang kenal lah ya. Nanti HP-nya nggak mau booting ya, mentok di logo dan lain-lain, bootloop lah nantinya. Oke, saat ini mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang pengen ganti baterai dan lain-lain, silahkan cek di Facebook, itu sudah banyak testimoninya. Banyaknya Rakit Panda, Sidol, Fish, itu ya merek-merek yang cukup terkenal, 3 itu. Karena sudah banyak yang pakai juga, dan bahkan ada yang testimoni sudah pakai hampir 9 bulan, 6 bulan, awet-awet aja gitu. Performanya sama dengan baterai bawaan. Kalau beli orinya mungkin cukup, nggak tahu mahal atau enggak, saya sendiri belum pernah ganti baterai di Max Pro M1 karena sejauh yang saya pernah punya itu belum pernah ada masalah dengan baterainya. Dan untuk charger nih, saya kemarin udah kasih tahu ya di kolom komunitas. Ini saya sekalian kasih info aja nih. Mereknya Zola Power, ini termasuk yang ya recommended sih menurut saya, karena saya sendiri udah pakai. Jadi ini yang 10 watt, kalau kalian di Max Pro M1 itu maksimal 15 watt ya. Kalau misalnya mau dilebihin, biasanya tetap nggak mau nampung lebih dari 15 watt. Karena ada yang coba di 18 watt juga ujung-ujungnya masuknya segitu-segitu aja, karena memang kapasitas dari chargernya ya mentok di 15 watt. Jadi kalau kalian mau pakai ini juga oke nih. Ini saya pakai buat charger Xperia XZ1, Asus ZenBook Max Pro M1, itu dua-duanya oke dan nggak ada kendala. Normal ya, tidak tercepat tapi normal, karena saya nggak malah khawatir juga kalau ngecas HP kok bisa penuhnya cepet banget gitu. Karena kalau ditinggal misalnya ketiduran atau apa gitu, khawatir nanti terjadi hal-hal kayak kelebihan daya, arus pendek dan lain-lain. Kalau saya lebih memilih yang normal-normal saja. Lalu saya satu lagi nih punya, ini saya baru ngerasain kemarin manfaatnya sih, powerbank Delcel. Powerbank Delcel ini sudah saya pakai hampir ya 2-3 bulan, dan ini sangat membantu karena ada fitur satu USB-nya itu yang fast charging. Ini cepet banget kalau buat ngisi, dan dia akan berhenti fast chargingnya ketika sudah 80%. Jadi oke banget sih menurut saya. Untuk HP Xperia XZ1 ini satu kali ngecas 100% penuh bisa untuk ngecas HP sampai 4 kali. Ini untuk Xperia XZ1 ya. Mungkin kalau Asus ZenBook Max Pro M1 hanya 3 kali, 2-3 kali, karena kan baterainya gede tuh 5000 mAh. Sementara ini saya punya hanya 10500 mAh. Mereknya Delcel, Power Delivery Qualcomm QuickCharge 3.0. Oke. Ini cukup recommended buat yang sering misalnya traveling dan lain-lain ya. Saya saranin sih pakai power bank-nya. Oke teman-teman, itu informasi singkat yang mungkin bermanfaat bagi sebagian orang. Terima kasih sudah menonton. Semoga tetap bermanfaat channel ini. Silahkan kasih pendapat kalian tentang HP kalian saat ini kondisinya bagaimana di kolom komentar. Mungkin juga ada hal-hal baru yang belum diketahui oleh teman-teman yang lain, bisa membantu kondisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.